Sobat Immanuel, apa kabarnya nih? Malam hari ini kita kembali bertemu di episode Basa-Basi Immanuel yang terbaru. Pastinya aku gak sendiri. Hari ini aku ditemenin sama bintang tamu. Dan juga pastinya ditemenin sama Pak Pendeta. Nah, sebelum kita membahas apa sih yang mau kita obrolin di episode kali ini, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita pada malam hari ini. Boleh memperkenalkan diri? Halo, selamat malam. Nama saya Sheila. Sheila siapa ya? Sheila Hillary Kuel. Asik. Kuel Kando. Kuel itu siapa ya? Oke, hari ini kita ditemenin sama Kak Sheila dan juga pastinya ada Bapak Pendeta. Saya hai dulu Bapak. Sobat Basa-Basi Immanuel. Oke, pada episode kali ini kita mau membahas tentang season of waiting. Wah, jadi kayak setiap orang kan pasti punya momen dan punya waktu pengalaman dalam menunggu sesuatu. Apapun itu pasti kita pernah yang namanya menunggu. Asik, capek memang menunggu ya. Nah, malam hari ini kita mau membahas itu nih, membahas tentang season of waiting yang nanti akan kita obrolin juga sama Kak Sheila dan juga pastinya sama Pak Pendeta. So, Sobat Immanuel, stay tune terus di Basa-Basi Immanuel. Oke, Sobat Immanuel, seperti yang tadi udah diinfo, kalau hari ini episode kali ini kita mau membahas soal season of waiting. Nah, pastinya Kak Sheila pernah menunggu. Bapak juga pernah dong Pak menunggu, Pak? Pernah. Kita semua pasti pernah yang namanya menunggu sesuatu, entah untuk menunggu pekerjaan kah, ketika kita mau dapat panggilan pekerjaan, menunggu pengumuman kelulusan, dan banyak hal menunggu yang pernah ditemui lah di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang menunggu itu sendiri, kayak pengen denger nih pengalaman mungkin dari Pak Pendeta juga bisa di-share, dari Kak Sheila juga boleh di-share. Boleh nggak diceritakan salah satu momen yang pernah Kak Sheila jalanin gitu dalam menunggu sesuatu? Oke. Kalau sehari-hari pasti menunggu ya, nunggu MRT, nunggu ojek. Itu aja yang nunggunya 5 menit bisa frustrasi kan. Gimana kita bahas yang lain-lain gitu, misalnya menunggu hal-hal yang besar yang kayak tadi Kak Grace bilang soal menunggu pekerjaan kah, menunggu jodoh kah, menunggu kapan bisnis saya sukses kah, atau misalnya yang rindu keturunan gitu, yang memiliki keturunan dan lain-lain. Itu menunggu itu macam-macam bagi setiap orang. Dan kalau buat aku sendiri yang paling melekat hingga saat ini sebagai pengalaman pribadi itu menunggu pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita saya gitu. Cita-citaku gitu. Emang cita-citanya jadi apa, Kak? Cita-citanya jadi influencer nggak? Waduh. Jangan. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang, ya dari dulu saya tertarik sama hal-hal yang berbau ini ya, hubungan internasional. Mungkin juga ada pengaruh dari bapak saya yang memang pekerjaannya di bidang itu sebagai diplomat. Siapa nih bapaknya? Siapa ya? Kayak Pak Kando ya. Pernah denger nggak? Saya kenalin. Sering saya ketemu. Nah, Pak Kando itu dia diplomat dan memang saya juga jadi tertarik gitu dengan apa yang dia kerjakan. Karena dulu saya tinggalnya pindah-pindah, yang membuat saya juga mikir kenapa ya pindah-pindah terus, tapi nyaman gitu, ketemu orang baru, terus culture baru dan lain-lain. Dan waktu itu saya memang lebih tertarik masuk IPS daripada IPA, pengen masuk HI, hubungan internasional, tapi dapatnya hukum. Tapi ya puji Tuhan ada jurusan hukum internasional yang membuat saya juga jadi
belajar hubungan internasional lah ya. Setelah lulus, karena PNS itu belum dibuka, saya daftar melamar di tempat yang semua lulusan hukum daftar di situ, yaitu sebagai karyawan firma hukum atau law firm, jadi lawyer lah gitu ya, yang masuknya jam 10-11 siang tapi pulangnya 5 pagi besokannya gitu Tidak kan. dapat ditentukan. Tidak dapat ditentukan. Nah di situ saya hampir 3 tahun lah, 2 tahun 10 bulan saya di law firm, tapi itu juga mengerjakannya juga bukan dengan sukacita, nggak enjoy gitu, tapi memang puji Tuhan ya teman-temannya dan juga bos-bos saya waktu itu sangat suportif dan asik, jadi Bisa dijalani. menunggunya bisa dijalani lah, nggak berasa gitu nunggunya. Tapi sampai akhirnya saya resign karena saya tahu nggak bisa nih, gue cita-cita masih ada nih gitu kan. Cita-citanya pengen jadi diplomat. Nah saya apply lah diplomat. Selama 1,5 tahun itu saya 2 kali nggak lolos. 2 kali nggak lolos. Udah persiapan. Yang pertama memang persiapannya nggak terlalu matang karena masih kerja di law firm. Tapi saya pikir saya harus fokus gitu. Jadi saya resign gitu kan. Ambil, kalau zaman dulu kayak ambil aja langkah iman, resign gitu kan. resign tapi waktu resign sebulan pertama enjoy, bulan keduanya aduh kok tabungan agak berkurang nih kan, terus saya coba sambil les bahasa Perancis juga untuk memperkuat bahasa Perancis saya, karena di Kementerian Luar Negeri itu poin tambahan kan. Saya belajar dari buku CPNS yang di Gramedia, belajar sama teman-teman yang mau CPNS juga. Tapi saya nggak dapet juga, sementara teman-teman saya juga dapat. Oh, iya. Mereka dapat gitu, saya nggak dapet. Ya kecewa lah di situ. Cuma menunggu itu sambil menunggunya banyak ya. Jadinya menunggu mau ujian, dari ujian nunggu pengumuman, menunggu juga gitu. Waktu itu akhirnya selama 1,5 tahun berarti ya saya nggak kerja. Udah mau give up gitu lah, saya sampai mikir Nunggunya udah udah saya mau pasrah jadi ya? Udah pasrah, pengen jadi guru kumon aja, atau misalnya di dekat rumah ada KFC, saya mau apply aja deh gitu. Siapa tahu di situ saya udah sampai segitunya kan. Akhirnya tiba-tiba ada ada orang yang saya follow di Twitter 11 tahun sebelumnya. Kita follow-followan 11 tahun sebelumnya waktu masih SMA, saya follow-followan dia karena saya tertarik sama tweetnya lah gitu kan. Dia ngepost lowongan kerja di Sekretariat Organisasi Internasional ASEAN yang di tempat saya bekerja sekarang gitu ya. Dia ngepost lowongan, saya juga nggak kepikiran bisa nggak ya kerja di sini. Biasanya kalau di organisasi internasional itu harus 10 tahun pengalaman dan harus S2 lain-lain gitulah. Saya juga cek akhirnya, memang harus S2, tapi kalau baru S1 harus ada berapa tahun pengalaman gitu, harus ada backgroundnya sesuai hubungan internasional. Cuma karena saya udah mentok gitu, ya udah saya apply aja gitu kan. Apply, udah nggak nunggu lagi sih karena udah sebulan nggak dipanggil. Akhirnya 2 bulan kemudian dipanggil. Tapi kebayangkan 2 bulan itu kan juga tabungan makin menipis gitu. Itu nunggunya ketar-ketir lagi. Iya, ketar-ketir gitu. Akhirnya ya selama 1,5 tahun itu juga emang pas lagi saya udah nggak ada pegangan lain gitu selain akhirnya saya ke Tuhan gitu kan. Ini harusnya di berikutnya ya, atau boleh bahas kan? Tipis-tipis ya. Iya, tipis-tipis nanti kita bahas di berikutnya ya. Ya akhirnya mungkin di situ juga saya jadi lebih bersandar sama yang lebih pasti gitu ya, yaitu Tuhan gitu kan. Saya dipanggil buat wawancara. Pas ke gedungnya, saya juga pas akhirnya datang buat wawancara, saya lihat gedungnya, ya ampun, bisa nggak ya gue kerja di sini? Mana ada tulisannya besar-besar ASEAN community giving opportunity for everyone gitu kan. Oke, gue dapat opportunity di sini nggak ya? Tapi udahlah gitu kan, udah Tuhan terserah deh gitu kan. Akhirnya interview, terus tes tertulis, udah
susah banget gitu. Aku juga lebih pede waktu aku tes CPNS 2 kali walaupun nggak diterima. Iya. Walaupun udah pede banget gitu kan. Akhirnya ya udah aku tes sampai pas pulang aku cuma udah di ojek cuma udahlah Tuhan kalau enggak Terima ya udah, kalau enggak juga keterima, ya udah. gitu kan. Pasrah ya. Dan itu Desember, udah 1,5 tahun pas. Januarinya tahun baru orang-orang pada ngepost, iya tahun baru, New job. new job, new me, New- new hair, apalah. Sementara saya waktu itu kondisinya masih menunggu, nggak ada yang baru dari saya gitu kan. Akhirnya aku ingat banget tanggal 19 Januari, mungkin Kak Grace juga punya aplikasi YouVersion ya, Iya. Alkitab di app, dia suka ngasih first of the day tiap harinya. First of the day saya kebetulan selalu saya setting muncul jam 10 pagi. Oke. Muncullah dia ayat, mungkin Bapak lebih hafal ya, tapi ayat apa yang tidak pernah lihat oleh mata, dengar telinga, itu yang diberikan Tuhan untuk orang yang mengasihinya gitu, something Iya, like that ya, Korintus apa ya. Cuma saya kayak baca itu, ya udah gitu kan. 2 menit kemudian saya dapat email, saya keterima di pekerjaan itu gitu. Dan itu ya mungkin cocok logi, mungkin enggak, tapi saya merasa itu saat itu rema Tuhan buat saya gitu ya, kayak iya ini yang Karena kamu udah- nggak nyangka kan bakal kerja di sini gitu kan, kamu nggak nyangka ini yang saya persiapkan buat kamu tuh ini gitu. Dan singkat cerita, sedikit aja yang sekarang saya jalani, saya udah 4 tahun di kantor tersebut. Dan memang kan sebenarnya cita-cita saya itu hubungan internasional dan bisa jalan-jalan ke luar negeri sambil kerja gitu kan. Kalau di Kemlu memang ternyata gak begitu cocok buat saya karena harus pindah 4 tahun, 2 tahun di Jakarta, 2 tahun di Indonesia, pindah 4 tahun lagi. Iya, Yang iya. mungkin kalau aku lihat sekarang lebih cocok aku di kantor sini karena aku dalam setahun base di Jakarta, tapi masih jalan-jalan ke negara-negara ASEAN, atau bahkan waktu itu aku pernah dikirim ke Jepang, pernah dikirim ke Cina, tapi nggak lama, cuma 5 hari, 4 hari, 7 hari Tetap maksimal lama gitu. di sana, Iya, tapi tetap bisa berkeliling. betul, jalan-jalannya dapet, kerjanya dapat, jalan. bisa settle, ya kebetulan udah berkeluarga juga, bisa masih sambil Ada kerja waktu. gitu, ada waktu untuk keluarga. Jadi kalau aku lihat sekarang ya memang menunggu itu nggak enak, tapi ketika udah dapat apa yang sudah ditunggu, kadang-kadang ya apa yang kita harapkan nggak sekeren apa yang Tuhan udah rancangkan. Kalau aku kayak gitu, tapi ya itulah, nanti kita lanjut lah soal Nanti itu kita ya. bahas lagi nih Jadi gimana sih panjang. pengalaman imannya Kak Sheila dalam menunggu. Tadi baru pengalaman menunggunya aja. Kalau dari Bapak, boleh dong Pak diceritain Berapa? 10, sebagai 20? seorang pendeta ya kan, apakah pernah menghadapi yang namanya momen menunggu Eh, yang paling berkesan mungkin buat Bapak? mungkin yang paling berkesan itu nunggu kelahiran anak Wow. Hector, karena kami harus menunggu lama. Betul. Udah 3 jemaat pindah, belum dikasih juga. Lalu kemudian kami berusaha secara medis dan lain sebagainya. Ya dokter bilang sehat, dua-dua sehat. Cuma memang artinya fisik sehat, cuman pikiran yang kurang. Karena dua-dua masih pegang jemaat waktu itu saya dengan Ibu Pendeta. Nah terus ketika kami tugas di Singapura Januari 2013, itu udah nggak mikirin lagi gitu, mikirin dalam artian ya udah kalau memang Tuhan kasih Tuhan Berserah kasih. kali ya, Pak? Iya. Bukan pasrah. lebih tepatnya berserah gitu kan, karena semua usaha sudah minum vitamin E lah, kurangin kopi lah, apalah macam-macam gitu semua. Januari kami masuk di Singapura, Oktober saya diminta pimpin pemberkatan di Makassar. Pulang dari sana, Ibu Pendeta nggak enak badan gitu. Kita ke dokter, tahu kan dokter Singapura nggak ada pegang-pegang, cuma nanya, oh ya oke, kasih obat. Itu nggak ada perubahan apa-apa. Baik lagi sampai 3 kali balik, lalu ada anggota jemaat yang dokter bilang, coba deh beli tes pack katanya gitu. Dan ternyata sudah 2 bulan. Waduh, tidak disangka-sangka ya Pak ternyata. Ya seperti itu. Jadi itu momen menunggunya Bapak Pendeta. Kalau saya sih ya nggak jauh beda. Mungkin momen menunggu yang pernah saya alami gitu ya pastinya menunggu pekerjaan. Gitu.
karena pastinya usaha-usaha tuh banyak yang dilakukan, terus nge-compare diri sama orang lain yang dia udah dapet, dia udah kerja, dia udah asik kerjanya, udah kemana-mana, udah ngapain aja, tapi saya belum dapet. Mungkin itu kali yang dia di umur yang kalau kata orang quarter life crisis ini kan, jadi kayak ya memang momen menunggu yang paling berkesan pastinya momen menunggu saat untuk buat bekerja gitu. So itu pengalaman kita. Mungkin dari Sobat Immanuel punya pengalaman sendiri dalam menunggu, entah kalau dari kami ada yang pekerjaan, kalau Pak Pendeta sendiri momen menunggunya pada saat menunggu kelahiran anak gitu. Dan pastinya banyak momen-momen yang lain dalam menunggu yang pernah dialami oleh kita semua. Nggak cuman ini hanya contoh aja, hanya pengalaman kita yang kita bagikan. Dan setelah ini kita akan membahas bagaimana sih sikap kita dalam menunggu, apa aja sih yang harus kita lakukan dalam menunggu gitu, kenapa kita harus bersikap lah gitu dalam menunggu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Immanuel, bahas sana bahas ini di Immanuel. Masih di Basa Basi Immanuel, bahas sana bahas ini di Immanuel. Kalau tadi kita boleh bercerita mengenai pengalaman kita dalam menunggu, nah saat ini nih pengen kita lebih bahas bagaimana sikap kita ketika kita menunggu. Tapi sebelum kita membahas itu, kayak apa yang tanya sama Pak Pendeta gitu, mungkin ada nggak sih Pak di mungkin di kisah-kisah di dalam Alkitab yang memang bisa jadi kita jadikan satu contoh atau mungkin reminder juga gitu buat kita, kenapa sih Tuhan membuat kita menunggu? Kenapa Tuhan Membuat kita menunggu? Ya maksudnya kenapa kita mungkin ada kisah di Alkitab yang tentang menunggu itu, kayak pasti dua nih pertanyaannya nih, kisahnya dan kenapa dan kenapa gitu. Jadi kayak kenapa dia menunggu dan apa sih yang dia dapatkan ketika dia sudah menunggu selama itu gitu Pak. Pertama soal kisah itu banyak ya, banyak, mulai dari kita baca kitab Kejadian itu sampai dengan Wahyu pasti ada gitu ya. Contoh misalnya ya Abraham dengan Sarah kurang lebih 25 tahun menunggu kelahiran Ishak gitu. Dan itu dalam kondisi yang secara manusiawi tidak mungkin. Karena usianya Sarah sudah 70-an tahun, Abraham juga mau 100 tahun gitu kan. Udah nggak mungkin lah gitu, udah sangat tua, dan disitu dikatakan juga Sarah juga mandul gitu, jadi susah gitu ya. Jadi sangat tidak mungkin, udah probability-nya udah nol gitu ya, tapi bisa gitu. Nah kemudian misalnya kita lihat lagi Yakub gitu ya dengan Rahel. Sebenarnya di balik atau sebelum peristiwa Yakub dengan Rahel itu kan ada kisah Yakub dengan Esau. Yakub dengan Esau sendiri sebenarnya itu menunggu soal rekonsiliasi hubungan abang dan adik ya. Nah, itu pun dia harus menunggu dan berproses, walaupun kisahnya dia melarikan diri, menghindari, tapi dia juga menunggu di Betel, di Peniel, dia menunggu untuk gimana Tuhan ya, saya mau selesai nih, saya takut, karena zaman itu kan ya tebas dulu gitu baru mikir gitu kan, walaupun kisah Alkitab tapi tebas dulu gitu. Nah Yakub nggak mau kena tebas gitu, makanya dia lari sama Tuhan dan Tuhan belum menjawab gitu. Nah terus dari situ kemudian baru masuk ke soal keluarganya Yakub gitu. Dia diberi syarat sama Laban, waktu itu masih camer ya, calon mertua. Terus ternyata dalam tanda petik disiasati oleh Laban, yang dikasih Sarah. Padahal udah 7 tahun dia nunggu. Terus Laban bikin syarat lagi, kalau mau kamu dapat Rahel 7 tahun lagi, jadi 14 tahun. Oke, kata Yakub gitu kan. Nah lalu yang menarik adalah setelah menikah berkeluarga, Yakub harus menunggu anak dari Rahel itu sekian lama. 10 anak dari Lea udah lahir semua dengan budak-budaknya. Dari Rahel belum.
Dan dari Rahel hanya 2, Yusuf dan Benyamin. Dan ketika Benyamin lahir, ya Rahel meninggal. Menunggu lama, terus kemudian istri yang dicintai meninggal, gitu. Nah itu kan juga Salah satu misteri gitu ya, gitu ya. Nah dari anak Yakub hal yang menunggu, dan ini salah satu yang favorit buat saya ya, seorang Yusuf. Yusuf anak Yakub itu dia lahir, dia dibully, bahkan kalau dalam konteks saat itu ya dia dibunuh oleh abangnya sendiri karena dibuang terus dijual, itu bunuh itu namanya, habis gitu. Tapi dia jalanin tuh, mulai dari di sumur kering, dijual, di rumah Potifar, di penjara Mesir, sampai ke istana Mesir gitu, sekian puluh tahun. Dan credo, kalimat pengakuannya, dia bilang sama abang-abangnya waktu itu sudah sangat ketakutan seperti lihat hantu gitu ya, tapi hantu yang berkuasa, ya berarti monster gitu ya. Dia lihat Yusuf itu sebagai monster gitu kan. Tapi Yusuf bilang bahwa jangan takut, Tuhan loh yang menyuruh aku mendahului kamu. Wah, menurut saya tuh dahsyat tuh Yusuf gitu, maksudnya dia bisa memaknai gitu ya, menafsir, menerjemahkan, menjalani, itu nggak mudah gitu. Nah lalu pada bagian berikutnya kita bisa lihat misalnya seperti Ayub juga gitu ya, dari segala sesuatunya oke, habis sama sekali habis gitu, terus nggak langsung jawab sama Tuhan gitu. Bahkan 3 sahabatnya dengan 1 sahabat muda, juga istrinya sebelumnya meninggalkan dia, sahabatnya juga menyalahkan dia, nggak ada yang memberikan pembelaan yang, penguatan yang tulus gitu, intinya nyalain aja gitu. Tapi dia nunggu apa nih jawaban Tuhan gitu. Sampai kan kalimat yang paling tidak bagus ya, dia bilang begini, aku mengutuk hari kelahiranku katanya. Jadi aku nggak usah dilahirkan deh gitu. Itu sudah betul-betul rendah banget tuh, udah betul-betul rendah dalam keyakinan iman gitu ya. Tapi justru disitulah dia dituntun untuk mengerti bahwa oh ternyata ini maksud Tuhan gitu. Jadi yang saya mau katakan, menunggu itu di Alkitab ya, dan itu historis, maksudnya sama seperti kita nih, orang-orang itu pernah ada dan hidup, dan ada dalam berbagai situasi, pekerjaan, keluarga, relasi dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya kenapa? Kenapanya itu tentu kita lihat dalam kasusnya gitu. Seperti Yusuf di keluarga Yakub, kenapanya itu ternyata ada desain yang besar, bahwa desain yang besarnya itu adalah Yakub salah satu keluarga di Kanaan. Tuhan mau selamatkan Yakub untuk sebuah sejarah besar ke belakang sana gitu. Nah kan yang kelaparan itu kan semua tuh Timur Tengah, Tuhan utus Yusuf gitu. Jadi kenapa kita menunggu? Jawabannya ada rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu sempurna. Bahkan kita nggak pernah mikirin gitu. Yang ada di pikiran abang-abang Yusuf, pokoknya Yusuf mati, nggak ada kompetitor lagi buat kami gitu kan. Yusuf sendiri kita jalani hari demi hari, ya kalau boleh lepas hari ini lepas, hari ini lepas gitu. Tapi setelah dia jadi petinggi di Mesir, dia baru tahu bahwa oh ternyata Tuhan siapkan nih semua gitu. Jadi ada rancangan yang besar. Jadi begitupun Ayub ya, dengan dia merasa memiliki semua, ternyata belum. Sampai kalimat yang dia katakan kan, kredonya dia katakan begini, dulu aku mendengar engkau dari orang, sekarang aku melihat sendiri. Nah itu kan ada perjumpaan gitu. Iman itu kan sebuah relasi personal. Ketika itu sudah terjadi, maka kita seperti dibukakan gitu. Sama seperti misalnya Grace dengan Kasila sudah sangat dekat, sudah ngerti itu, nggak ngomong udah ngerti. Oh mau lu gini ya Grace, gini. Jadi terbuka gitu. Begitupun kita kalau sama Tuhan ya udah dibukakan tuh. Sering kita dengar istilahnya gini, kita diberi pengertian untuk mengerti hatinya Tuhan gitu. Nah seperti itu. Jadi kenapa ada penantian-penantian? Ya karena ada rancangan Tuhan yang besar. Persoalannya kadang kita memaksa waktu kita dalam waktunya Tuhan. Padahal waktu kita itu ada dalam waktunya Tuhan, bukan terbalik gitu kan. Terus kadang kita memaksa untuk mengendalikan Tuhan. Padahal Tuhan yang mengendalikan kita.
gitu. Terus yang berikut, kita sering kali melihat jurang tapi nggak melihat lembah yang indah. Kalau kita jalan di tepi gunung gitu ya, kita lebih lihat jurangnya, nggak lihat pegunungan yang indahnya gitu. Dan yang terakhir, kita nggak lihat bahwa kita kan sering lihat cuma yang di depan mata, sementara Tuhan kan melihatnya chopper view gitu kan, lebih besar gitu. Tadi saya mau bilang gini, selain yang anak itu, salah satu yang saya tunggu waktu itu adalah saya mau studi S3 di Singapura. Lalu almarhum Pak Rufiwane bilang, Ruben, ini ada nih blanket scholarship, istri anak semua ditanggung gitu. Oke. Udah bikin MOU segala macam, sudah oke segala macam. Terus waktu itu ada pemilu 2009, sudah oke. Terus kabar beritanya sementara ditunda dulu, di hold dulu, karena penyandang dana habis uangnya karena pemilu katanya gitu waktu itu. Ya sudah, sementara saya dengan istri ya udah oke lah, kita jalani. Waktu itu masih di Makassar begitu, kita jalani. Setelah dari Makassar pindah ke Jambi, ternyata dari Majelis Sinode waktu itu bilang, Pendeta Pesang, kami rekomendasikan ya dengan beberapa pendeta untuk ikut seleksi jadi pendeta di Gereja Presbyterian Orchard. Dan itu jalan 1 tahun prosesnya gitu. Tapi itu tadi, karena udah dapat pelajaran-pelajaran itu, jadi oke, jalanin aja gitu. Sampai akhirnya 2012 bulan Oktober mereka sudah confirm terima gitu. Ya sudah. Ternyata 2013 sampai 2017 bukan studi, malah jadi pendeta di sana gitu. Hidup di sana, memimpin sebuah gereja gitu. Ya lebih baik yang Tuhan, lebih sempurna yang Tuhan buat gitu. Jadi ada rancangan Tuhan. Jangan pernah meragukan rancangan Tuhan. Nah, ketika kita sudah menunggu itu, sabar. Itu dia, betul. Be patient. Memang ketika kita berbicara soal menunggu, kalau saya juga sempat kulik ini dan saya coba cari renungan-renungan tentang menunggu gitu. Dan yang dijadikan poin di dalam renungan itu adalah ya sabar gitu. Ketika kita menunggu itu yang jadi poin pentingnya adalah kita sabar dengan apa yang mungkin tadi Bapak Pendeta juga udah ada sebut sedikit, berproses. Dalam menunggu itu berproses gitu. Nah, kalau dari Kak Sheila sendiri gimana nih Kak? Mungkin ada insight kah untuk kita Sobat Immanuel, sikap kita dalam menunggu? Kalau sikap kita dalam menunggu ya, tadi aku soal sikap hati, aku mungkin lebih ke ini ya, balik lagi ke pengalaman pribadi aku yang tadi itu. Memang kebetulan 2016 itu sampai 2017 saya rasa itu saya lagi diubahkan, diutak-atik lah sama Tuhan gitu. Walaupun kelihatannya baik-baik aja saat itu, dapat lagi di pekerjaan yang bagus, pelayanan juga waktu itu di PT ya, pelayanan nggak aneh-aneh gitu, hidupnya nggak aneh-aneh, tapi kok kosong gitu rasanya. Aku sampai dulu sempat ada di fase mau dibilang agnostik juga enggak kali ya Pak, saya tetap pelayanan gitu. Jahat banget kalau saya agnostik tapi menyebarkan firman Tuhan ke PT gitu, tapi mempertanyakan gitu. Fase-fase saya mempertanyakan sampai pengen ikut kelas apologetika, tapi kayaknya mungkin ikut kelas yang Buddha dulu lah, yang Hindu dulu gitu. Karena benar-benar ngerasa kosong, dan waktu itu kan memang 20-an ya, kayak kita masih usia explore gitu kan. Itu saya umur 24 gitu kan. Yang saya rasa benar-benar waktu di kosong itu, teman saya di kantor cuma bilang gini, lu udah pernah doain belum sih Shil gitu? Doain, iyalah Kak, gue doain, kan gue pelayan PT. Dalam hati gitu kayak, iyalah gue pelayan PT, gue doa gitu kan. Tapi sebenarnya kekosongan ini aku juga baru sadar, aku nggak pernah doain gitu kan, nggak pernah. Kalau berdoa ya berdoa makan, berdoa tidur, tapi nggak makan mah rajin. Oh iya, sambil makan kalau lupa kita gitu kan. Nah, nggak pernah aku doain masalah hidupku. Aku pikir-pikir gitu juga kan, sampai suatu saat ya itulah aku mengalami yang tadi Papa bilang, perjumpaan dengan Tuhan 2016 akhir.
yang aku rasa, maksudnya aku rasa ketika aku pelayanan aku juga punya purpose gitu, punya ya ini dari Tuhan gitu, bukan lagi menjalankan rutinitas sehari-hari karena pengen pelayanan supaya bisa masuk CV gitu loh pengalamannya. Nah akhirnya memang saya juga pas resign itu yakin aja gitu ya ini waktunya gitu lah untuk resign, walaupun orang-orang ih kok berani banget lu belum ada kerjaan baru tapi resign. Karena jujur waktu itu saya pikir ya udah kalau saya resign ini Kemlu udah buka nih, padahal moratorium tadinya Pak 3 tahun dia nggak ada. Kebetulan banget kok 3 tahun pas saya udah mulai kenal Tuhan, saya ngerasa oh mungkin ini waktunya gitu kan, saya beranilah resign gitu kan, taunya belum waktunya. Itu sempat oh gimana gitu kan, tapi puji Tuhan saya ada teman-teman yang suportif, ada komunitas yang juga membangun, yang kasih kekuatan dan nasihatnya tuh untuk lu kan sekarang udah kenal Tuhan, lu dalam Tuhan terus aja, bangun hubungan lah, bukan cuma untuk ke gereja setiap minggu pelayanan, tapi hubungan pribadi lo sama dia nggak diurusin gitu. Akhirnya disitulah saya waktu itu kan saya masih tinggal sendiri ya, orang tua masih tugas dan adik-adik juga ikut, ya gak ada kerjaan gitu. Sebulan pertama seneng sih, tapi bulan kedua sambil nyetrika, sambil nyuci baju, kok jadi gini. Tapi oke, mindsetnya harus diganti, dengerin khotbah, dengerin podcast. Tapi ya puji Tuhan dikuatin selalu dari situ untuk day by day, dikuatkan untuk terus tinggal di dalam Tuhan dan untuk diajarin untuk menempel sama pribadinya Tuhan dan bukan bukan transaksional, bukan kejar Tuhan supaya dapat apa yang kita mau gitu, tapi benar-benar mungkin Tuhan juga tahu ya, aku waktu itu masih ada hal-hal seperti itu yang harus dikikis gitu. Ini lo cari gue karena pengen sesuatu nih gitu kan. Ya aku rasa momen menunggu tuh juga bagian dari perjalanan iman kalau kita manfaatkan gitu ya sebagai perjalanan iman. Jadi memang harus aktif dari kita juga untuk oh iya kenapa Tuhan izinin gue menunggu, kenapa gue nggak keterima kerjaan ini, atau mungkin kenapa semua cewek nolak gue atau semua cowok nolak gue, mungkin dalam romansa gitu ya. Tapi pasti ada yang mau diperbaiki di dalam diri kita, ada yang dipersiapkan gitu kan. Persiapannya bukan cuma skill tapi juga sikap hati aku sih ternyata gitu, masih banyak koreng-koreng yang tidak baik yang perlu aku harus mau Tuhan keluarkan gitu kan, kayak murnikan gitu mungkin bahasanya ya Pak. Jadi kalau pribadi aku ngerasanya itu kayak Tuhan pengen aku punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Dan nyatanya setelah kejadian itu juga mungkin ketika aku udah dapat pekerjaannya, terus mungkin sekarang orang-orang lihat udah ada kerjaannya bagus, udah nikah, udah punya anak gitu. Tapi di tengah kesibukan ini jujur aku pribadi ada sekali-sekali gitu lupa Tuhan gitu kan, karena saking sibuknya. Dan itu juga membuat aku mulai ada yang nggak beres nih, kenapa ya gitu kan. Ternyata memang suami saya ini kan partner sharing saya juga ya, jadi kita pas saling mengevaluasi, lu udah lama nggak worship ya, udah lama nggak doa ya. Iya juga sih, udah lama nggak renungan, karena aku tipenya yang renungan terus aku journaling gitu kan, aku tulis poin-poinnya. Pas coba lu renungan dulu deh, kalau nggak lu khawatir nih seharian gitu kan. Aku tipenya gitu, aku ternyata oh iya ya, maksudnya hubungan dengan Tuhan kan sama dengan hubungan dengan manusia ya. Kalau kita nggak mengusahakan, kita nggak memelihara hubungannya, bisa hilang gitu arah. Dan hilang arah. Dan aku juga ya selama tiap kali aku menempel sama Tuhan pasti mau ada berita aneh-aneh, waktu COVID misalnya kayak gitu, aku punya ketenangan gitu. Tapi kalau semuanya lagi baik-baik aja, tapi ternyata hari itu aku nggak renungan aja, bisa aku di jalan ngeganjel atau bete sendirian, khawatir, macam-macam, uring-uringan, ruk-ruk gitu kan. Pokoknya gitu deh. Jadi aku ngerasa kalau aku pribadi yang sikap hatinya ya sebenarnya lihat ya, ketika kita menunggu, kita cari, apalagi untuk dalam konteks kita sebagai orang beriman ya, jangan cari Tuhan waktu kita
lagi mengharapkan sesuatu aja. Tapi ketika kita tadi aku catat ayat yang selama season menunggu aku 1,5 tahun itu yang jadi kekuatan aku sih. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau bahasa Inggrisnya kan wait on the Lord kan, dia bilang for those who wait on the Lord, who expect, who look for the Lord and hope in the Lord will gain new strength and renew their power. Jadi pas aku lihat sekarang, aku bukan kangen keadaannya, cuma aku mengingat masa-masa aku ya kasih mula-mula gitu kali ya Pak. Kayak awal-awal aku deket sama Tuhan tuh, kok gue bisa ya bener-bener sesantai itu 1,5 tahun, karena hubungan aku bener-bener lagi solid-solidnya tuh, bukannya sekarang. Ya semoga sekarang juga lebih baik ya, tapi aku tiap kali aku lagi down atau lagi ada masalah, aku inget, oh ya dulu lu nggak ada kerjaan, nggak ada tabungan, tapi lu bisa santai dan lu bisa baik-baik aja karena lu lagi deket sama Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang ya memang ya ada kekosongan yang cuma Tuhan yang bisa isi gitu, mau diisi pakai apapun nggak ngaruh. Nah yang aku pelajari untuk aku sih itu lebih ke hubungan sama Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan kita dengan caranya gitu. Betul. Sih. Thank you banget Kak Sheila. Nah, Sobat Immanuel, kalau tadi udah dengar dari Pak Pendeta juga menyampaikan bagaimana kisah-kisah di Alkitab tentang menunggu itu dari Kak Sheila juga. Kalau kita bisa compare juga ya sama gitu, ketika kita menunggu pastinya sudah ada yang dipersiapkan sama Tuhan yang pastinya itu lebih baik dari apa yang kita perkirakan gitu. Dan memang momen menunggu ini jadi momen yang harusnya dijalani tadi dengan sabar, karena segala sesuatunya sudah Tuhan rancangkan, segala sesuatunya pastinya sudah Tuhan persiapkan untuk masing-masing kita dalam proses kita menunggu. Apapun hal yang kita tunggu itu harus kita yakini kalau memang Tuhan campur tangan lah dalam proses menunggu itu. Cukup menarik ya gitu, obrolan kita, padahal kita cuma ngomongin soal nunggu yang kelihatannya kayak ya udah ditunggu aja gitu. Tapi ternyata sebagai orang beriman gitu, momen menunggu ini malah jadi perjumpaan iman tersendiri antara kita pribadi dan Tuhan gitu. Kalau Kak Grace, pengalaman nunggunya apa? Jodoh kah? Apakah gitu? Pengalaman nunggu jodoh pastinya masih saya tunggu Pak. Oh gitu ya? Karena kan iya dong, kan kalau kata orang-orang Pak Jadi yang sama-sama itu driver ojol. ya kan kita menunggu, ini kita lagi nunggu Pak. Nunggu tanggal ya, nunggu tanggal ya. Nunggu tanggal. Nunggu Halo? di-propose. Itu kan juga menunggu dong Pak. Kita kan menunggu. Bukannya kita nggak saya sih kalau misalnya kalau ditanya kayak gitu, kita hubungan udah lama gitu, tinggal kenapa nggak Tolong dengar ya baik-baik. ya langsung aja. Cuman ya ini kita lagi menunggu waktu yang terbaik gitu untuk bisa kita wujudkan lah. Guys, butuh apa? Butuh apa? Kita ada kok. Kita bisa. Ya, saya butuh donatur. Ya, itu sih Pak, mungkin kalau untuk itu untuk percintaan ya itu. Inilah momen menunggu saya gitu loh. Makin kuat atau makin melemah? Makin belajar karakter masing-masing, makin belajar bagaimana solusinya ketika ada masalah, dari dia gimana kayak gitu sih. Jadi memang momen menunggunya agak lama mungkin ya, tapi ya itulah, kita serahin aja sama yang di atas. Asik. Jadi itu momen menunggu saya memang belum terlalu banyak macem-macem, paling ya soal pekerjaan pasti dan juga soal percintaan. Dan saya rasa juga pasti Sobat Immanuel punya pengalaman menunggu yang unik atau yang menarik dan juga yang lebih lebih banyak ceritanya lah pasti gitu ya. Dan inilah mungkin ini apa yang tadi kita sampaikan bisa menjadi sebuah reminder untuk kita semua bahwa menunggu itu ya jangan menunggu itu harus sabar dan jangan terlalu
terlalu gimana ya, terlalu lama nih, ini gue kayak nggak ada hasil deh, kayak jatuhnya jadi pasrah gitu. Nah, Kak Grace, tadi kan Kak Sheila tuh ada sebut, kalau saya simak itu ya, soal langkah iman, terus berapa kali kebetulan-kebetulan gitu. Nah, memang langkah iman itu harus kita pahami dengan baik, bukan langkah yang emosional. Ya itu. Nah, seringkali kan kita melabelkan langkah emosional kita sebagai Putus langkah asa iman langsung, gitu. ya. Oh, ini langkah iman nih gitu. Iya. Nah, harusnya nggak gitu. Justru langkah iman itu terjadi karena kedewasaan. Dan itu yang dibilang sama Rasul Paulus kan, kalau kita masih beriman, berarti kita berharap sesuatu yang belum kelihatan. Kalau yang kelihatan berarti udah nggak beriman lagi gitu. Nah, kita kan emosional kadang-kadang, itu langkah iman nih. Oh, gambarannya diplomat ini nah, kan kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi langkah iman itu harus dibangun dengan relasi. Saya garis bawah tuh yang tadi Kak Sheila juga bilang bahwa relasinya itu bukan relasi transaksional. Nah, kalau relasi transaksional, akhirnya yang terjadi langkah imannya emosional, gitu. Nah, kebetulan-kebetulan itu sebenarnya itu adalah cara yang paling cepat dan sederhana untuk kita kemudian merajut melihat bahwa oh ternyata ini loh Tuhan mendesain. Jadi beriman itu kita akan melihat kebetulan yang sangat kebetulan yang Tuhan buat. Sudah tidak terbantahkan lagi gitu. Wah, ini Tuhan buat. Tapi itu tadi bahwa karena kita punya relasi yang kita bangun dengan baik gitu ya, betul-betul kita punya waktu dengan Tuhan, kita akan melihat kesini loh yang Tuhan buat. Jadi kita nggak lagi bikin syarat sama Tuhan. Tuhan, gue udah 35 nih, harusnya umur sekian akan gitu. Ngatur sendiri. Ngatur artinya kan kita yang in control gitu kan, padahal Allah yang kontrol kita gitu. Jadi itu yang perlu juga, bahwa dalam menunggu bukan pasif, tapi juga jangan hiperaktif. Kadang-kadang kan kita dua itu ya, di dua kutub itu, pasif nunggu, berdoa, tapi doanya menurut permohonan saya gitu kan, atau hiperaktif, udah doa, kerja ini macam-macam, akhirnya hilang tuh bahwa nggak terarah ya. Iya, kita bikin arah sendiri. Tuhan mau arahkan ke sini, kita bikin arah sendiri, harusnya gini gitu. Keliru. Akhirnya ya menafsirnya jadi keliru kan, aktif, dan kemudian kan tindakan Sarah itu termasuk hiperaktif kan. Iya. Ketika menyodorkan Hagar itu kan, itu kan hiperaktif. Padahal kan tinggal sedikit lagi. Tuhan bilang sebentar lagi nih, tapi Sarah, tapi itu tadi seperti saya bilang, kisah di Alkitab itu sejarah. Dan Abraham itu kalau nggak punya anak tuh malunya minta ampun, karena dia kepala suku gitu. Sementara udah tua, dia nggak ada pewaris. Makanya dia kan sebenarnya Abraham juga udah sempat hopeless juga kan, ketika dia bilang sama Elimelech, dia punya bujangnya itu, nanti kamu deh yang warisin deh kalau saya nggak punya anak gitu. Jadi memang ya itulah yang namanya hidup beriman ya, kita hidup dalam realita gitu. Nah, yang membedakan adalah soal sikap hati, soal kita punya pandangan, kita mau bergantung sama siapa nih gitu. Nah, jebakan yang lain dalam hidup beriman itu adalah merasionalisasi iman itu. Nggak mungkin nih, ini nggak mungkin nih. Akhirnya Tuhan yang sudah menyiapkan banyak yang tidak mungkin itu, kita bilang nggak mungkin, Tuhan nggak buat begini. Kita Kita mengotak-ngotakan Tuhan gitu kali ya. Iya, membatasi, mengkerdilkan Tuhan ya. gitu. Kak Grace, aku boleh nambahin Boleh, tadi boleh, Pak silakan. Pendeta ngomongin soal hiperaktif, itu juga yang saya alami waktu itu ya. Waktu nggak keterima, waktu ditolak waktu nggak lulus CPNS yang kedua kali, udah tuh saya apply banyak tempat yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Maksudnya saya banyak apply banyak tempat, tapi bukan karena saya mau. Itu waktu itu saya apply banyak tempat karena keadaan, dan karena saya udah hopeless kali ya, hopeless atau kayak udah udahlah, putus asa gitu kan. Tapi waktu itu pas saya apply dan memang emosional, langkah yang emosional gitu kan, udah saya apply banyak, yang emang sampai sekarang juga mungkin 15 lamaran tapi nggak ada yang dipanggil juga. Saya apply itu sebelum yang saya dapat pekerjaan yang saya dapat ya, tapi saya
nggak doain dan saya nggak, biasanya saya kalau mau apply tuh aduh Tuhan ayo kalau dalam nama Yesus bisa ya gitu atau gimana, ini nggak sama sekali gitu. Ini saya karena udah putus asa saya apply terus saya naik motor lah mau ketemu teman saya di ojek gitu kan. Pas di ojek di Taman Menteng saya motornya berhenti sebelum garis di lampu merah, dia lampu merah gitu kan, tapi ada 5 motor yang maju gitulah, maju dan dia nunggu di depan. Terus lampunya dari merah jadi hijau. Jadi hijau kita bisa jalan karena kita bisa lihat itu hijau, tapi mereka semua nggak bisa lihat kalau itu jadi hijau gitu. Betul. Di situ saya ya mungkin Roh Kudus kali ya Pak, tapi saya ngerasa tiba-tiba ada hikmat di kepala saya atau di hati saya bilang tuh kalau lo gerasak berusuk, lo nggak bisa lihat tanda kapan mau maju, jadi lo diam aja. Tapi itu saya pikir emang harus lihat lampu hijaunya Tuhan gitu loh, bener-bener nggak apa-apa di belakang, mungkin nggak di depan, di belakang, tapi memang di garis yang seharusnya yang udah Tuhan atur, tapi kamu jadi bisa lihat kapan lampunya jadi hijau gitu. Itu satu sekali ya. Itu lucu banget di hari yang sama, di hari yang sama nggak jelas arahnya kan. Benar. Betul, di hari yang sama saya apply itu, saya dapat itu, terus pas saya jalan juga malamnya muncul si ayat dari aplikasi itu lagi. Ya mungkin memang secara konteks nggak pas, tapi yang saya ayatnya tulis gini, Yosua atau apa ya Pak, mungkin Bapak lebih tahu, itu yang Tuhan yang akan berperang untukmu, you only need to be still itu. Jadi kamu tunggu aja, nggak usah gerak. Itu yang saya mungkin secara konteks beda, tapi yang saya dapat, oh yang tadi itu aku nggak pikirin ya, aku nggak doain, nggak konsul sama bokap di atas ya gitu kayak harusnya aku lebih tenang. Udah di situ aku kayak oh iya lebih tenang, jadi hiperaktif juga salah gitu. Jadi benar-benar ada pace yang harus kita jalani. Tiduran salah memang jangan gitu, jangan berdoa terus tiduran gak ngapa-ngapain, gak ada usaha. Atau misalnya lagi cari jodoh, nembak sana sini cewek deketin cewek atau cowok sana sini tapi nggak memperbaiki diri gitu, itu juga salah gitu kan. Tapi ada aktif tapi ya dengan pace yang sesuai sama Tuhan lah gitu kali. Thank you Kak Sheila. Aku juga jadi speechless sendiri dengar pengalaman tentang menunggu dari Kak Sheila, dari Pak Pendeta, dan juga tadi cerita-cerita yang kita dengar. Semoga ini juga memberkati teman-teman Sobat Immanuel yang mendengarkan dan semakin dikuatkan dalam menunggu ini. Dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya, dan jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi Immanuel, Bahasana bahas ini di Immanuel. Halo Sobat Immanuel, oke, kita tadi sudah banyak berbicara tentang menunggu, dan kita ada di segmen terakhir nih, dan mungkin dari Bapak Pendeta atau dari Kak Sheila juga mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Pastinya masih banyak mau didengarkan ya oleh Sobat Immanuel tentang season of waiting ini. Ternyata banyak proses dan juga banyak step-step yang ternyata mungkin dialami sama kita, supaya mungkin Sobat Immanuel juga semakin peka gitu. Oh ternyata gue lagi nunggu dan gue harus gini ya gitu. Ternyata mungkin dari Kak Sheila dulu atau dari Pak Pendeta dulu? Dari Kak Sheila. Mungkin sebelum dari kami, dari Kak Grace kali. Iya benar. Apa yang Kak Grace dan pasangan lakukan dalam menunggu hal yang konkret? Iya kan teman-teman Sobat Bahasa Basi kan pemuda-pemuda mesti dengar juga nih apa yang dilakukan nih gitu. Kepo deh. Gimana kalau saya sih dalam season of waiting ini nih ya. Ini masih berjalan season of waitingnya ya. Masih berjalan betul, gitu. Betul. Pastinya kan di umur yang masih 20-an ini kita masing-masing masih mencoba mencari settle-nya kita nih, settle-nya kehidupan kita, entah itu dari segi finansial, entah itu dari segi
masing-masing pribadi gitu. Kalau saya sama pacar saya saat ini kayak emang saya membiarkan dia mengeksplor apa yang perlu dia lakukan gitu, dan dia pun juga begitu sebaliknya. Jadi kayak benar-benar saya masih punya keinginan saya sendiri, dia juga masih punya keinginan dia sendiri, dan bukan yang memaksakan, dan tapi bukan juga yang cuek gitu. Jadi kita sama-sama saling membangun lah gitu. Apa yang bisa dia kasih insight ke saya, apa yang bisa saya kasih insight ke dia. Jadi dalam momen menunggu ini, padahal udah banyak nih gempuran kiri kanan yang tiba-tiba teman saya udah nikah gitu, tiba-tiba teman saya udah tunangan gitu, udah punya anak. Banyak juga yang ngomong, ih kan kalian hubungannya udah lama, kenapa nggak disegerakan aja gitu. Tapi menurut saya itulah waktu setiap orang tuh beda gitu, dan punya waktunya masing-masing. Dan menurut saya saat ini, karena saya ngerasa saya masih punya keinginan, dia juga masih punya keinginan, kalau diburu-buruin tuh jadinya takutnya kitanya juga sebenarnya belum siap gitu. Jadi emang ya kalau saat ini yang kita lakukan adalah ya eksplor apa yang bisa kita lakukan untuk bisa dapetin settle-nya kita masing-masing gitu. Kira-kira Kak Grace waktu dapat gempuran itu obrolannya apa kira-kira? Misalnya si Bungnya bilang gini, sabar ya Grace, kayaknya saya baru bisa 2 tahun lagi misalnya. Atau Grace bilang, masa pikiran Bung, tenang aja gitu misalnya. Itu sih saya lebih menyampaikan ya saya nggak ngeburu-buruin juga gitu, dan dia juga nggak yang terburu-buru untuk ya umur. Kalau melihat dari umur kan pasti orang agak kinap ya, umurnya udah darurat nih. Umurnya udah umur panik ya kalau kata orang-orang. Tapi ya itu sih tapi disampaikan gitu, apa sih yang bikin kita belum mengambil langkah untuk sana gitu. Memang ada concern tersendiri, jadi ya saling mengerti aja gitu untuk saya dan juga dia gitu. Kalau itu pengalaman menunggu saya dalam percintaan ini gitu ya. Jadi Sobat Immanuel kalau punya momennya tersendiri itu sih jangan terlalu dengerin kata orang kalau dalam waktu menunggu kalian, karena waktu orang tuh beda-beda, dan gak usah panik sama situasi di sekeliling teman-teman gitu. Oh yang lain udah nih, itu harus juga nih, ya nggak juga. Kalau emang belum bisa kenapa harus dipaksakan gitu. Itu dari saya. Mungkin kalau dari Kak Sheila, dari Bapak. Mungkin setelah sesi ini kita di balik kamera aja ya, Grace sama Pak Ada Pendeta. behind the scene-nya kita ngobrol. Jadi kalau mungkin yang terakhir dari saya itu mengenai support system sih. Di season menunggu itu ya menunggu apapun, kadang-kadang kita bisa iri hati ngeliat orang udah punya apa yang kita inginkan gitu, dan wah intimidasinya bisa aneh-aneh lah. Dan kadang-kadang saya sempat sih ngalamin, saya ketemu teman-teman kampus saya, mereka kerjaannya udah ini itu, sementara waktu itu saya kok keluar dari law firm yang bagus gitu kan. Saya sampai bukber saya nggak ikut karena saya rasa nanti mereka ngomongin kerjaan, gue ditanya-tanyain, dibeda-bedain gitu-gitu. Jadi dan kalau misalnya berkelanjutan saya nggak bergaul dan saya benar-benar mengisolasi diri, itu lebih bahaya kan. Stres, pikiran-pikiran negatif bisa masuk, intimidasi, overthinking lah. Anak sekarang overthinking. Betul. Nah makanya memang butuh tempat atau wadah untuk kita bisa bercerita, bersosialisasi, dan tapi memang juga harus hati-hati gitu ya. Maksudnya nggak semua teman cerita itu bisa ngasih insight yang baik, insight yang sesuai rancangan Tuhan bahkan gitu. Kadang-kadang insightnya baik tapi nggak benar gitu. Kayak misalnya insight untuk lo balas dendam aja, lo cuekin aja, itu kan nggak benar ya, kayak gitu-gitu. Kalau saya sih support sistemnya waktu itu, saat itu ada komunitas saya gitu ya di sini di Immanuel, ada teman-teman GP yang juga kebetulan waktu itu banyak yang jadi pelayan PT. Jadi sebelum persiapan PT kita jadi punya habit untuk sharing dulu nih sebelum. Kadang-kadang nangis-nangis, halo Kak Pauline. Kadang-kadang nangis-nangisan dulu baru oke persiapan gitu. Jadi kita bondingnya semakin kuat dan juga berani untuk, maksudnya masalah jangan disimpan sendiri lah gitu kan. Dan saat itu juga ada
waktu itu masih pacar ya, calon ya, Calon. yang sekarang sudah menjadi suami saya, dan itu juga salah satu yang membuat saya oh ya saya nikah nih sama dia nih, karena saya tipenya yang butuh teman cerita yang bisa memberi waktu itu kan posisinya saya sudah lebih mengenal Tuhan gitu ya. Kalau misalnya saya dikasih nasihat-nasihat yang mungkin kelihatannya keren tapi bukan hikmat Tuhan gitu ya Pak, tapi misalnya cuma pakai logika gitu, entah kenapa nggak serak aja. Jadi waktu sama Bung Stanley yang kebetulan waktu itu juga sudah lahir baru, dia yang bisa kasih saya nasihat-nasihat yang sesuai firman, kayak misalnya udah sabar aja berarti kamu harus gini-gini, atau kamu belum renungan kali makanya kamu ruk-ruk dan khawatir gitu, atau misalnya jadi kita jadi sering sharing gitu dari masa pacaran hingga saat ini. Misalnya hal kecil kayak anak saya kemarin demam, saya sebagai ibu udah jangan sampai kejang, padahal masih 37 waktu itu, jangan sampai kejang, ini tuh harus gak bisa gini-gini. Dia juga yang tenangin saya. Akhirnya ya sebelum kita pastinya kita tetap siapin obat ya, dan kompres dan lain-lain, tapi sebelumnya dia cuma ngambil tangan saya, kita sepakat ya dalam nama Tuhan, dia nggak kenapa-napa kayak gitu. Dan itu juga yang membuat saya, oh iya, maksudnya ini kan titipan ilahi juga ya, dan anaknya anak Tuhan juga gitu. Jadi di situ mindset saya berubah, dan pas kasih obat pun itu langkah yang bukan karena saya takut dia kejang, takut dia kenapa-napa gitu. Jadi support system itu menurut aku penting juga untuk kita punya dalam menunggu apapun. Selama support systemnya bisa memberikan nasihat yang baik, itu harus dipertahankan gitu. Bukan hanya soal pasangan ya, tapi kayak komunitas, teman-teman sekitar gitu. Itu juga salah satu support system yang bisa jadi faktor tambahan ketika kita dalam menunggu. Terakhir dari Bapak, menutup pembicaraan season of waiting kita nih. Nunggu ya? Nunggu loh Pak. Ditunggu ini Pak. Nunggu loh Menanti ya. Yang pertama begini, bahwa sepanjang kita hidup atau kita masih hidup, berarti kita masih berada dalam season of waiting. Karena kan kita dalam perjalanan. Betul. Gitu ya. Cuman partnya masing-masing, episodenya masing-masing itu beda-beda gitu. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa wah, gue udah selesai nih dengan season of waiting. Enggak. Karena ketika kita sudah selesai dengan satu, Tuhan percayakan yang satu lagi, begitu ya. Dan ya kalau mengutip kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna. Jadi kita jelas tuh perjalanan kita itu linear dan memuncak gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengutip yang dikatakan oleh pemazmur pasal 139 ayat 14, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadari. Seringkali kita gagal dalam menunggu season of waiting ini. Kenapa? Karena kata orang. Betul. Karena kalau memikirkan kata orang. Karena ada label, ada Sobat ini, ada Immanuel. itu, akhirnya kok gue nggak bisa ya? Kenapa ya? Gitulah. Padahal pemazmur bilang kita ada di dunia ini aja udah dahsyat banget loh. Dan Tuhan tuh nggak nyiptain, mohon maaf ya, dengan plak enggak gitu. Semua Kalau ya Kejadian 2 ayat 7 itu Tuhan membentuk dari debu tanah. Pemazmur 139 mulai dari ayat 13 itu dibilang Tuhan menenun aku dalam kandungan ibuku. Spesial. Kita semua ini masterpiece-nya Allah. Gitu. Jadi jangan pernah merasa ragu tentang hal itu gitu. Kalau Tuhan yang memberi hidup, jangan mau hidup kita diatur sama orang lain. Jangan mau kita digagahi, ditunggangi, apalagi disia-siakan oleh orang lain. Merinding nih saya. Oh, iya, itu, Masih ngalamin season of waiting juga soalnya. Iya kan? Ya itu yang terjadi gitu. Ya semua banyak mengalami seperti itu. Ya berproses ya. Jadi ayat firman Tuhan ini membukakan kita bahwa wah, kita spesial banget loh. Sejak penciptaan tuh manusia udah spesial gitu. Gambar dan rupa Allah gitu kan. Nah kemudian dalam Mazmur yang sama, pemazmur juga bilang begini, dalam kitab kehidupanmu tuh sudah tertulis hari-hari yang belum dibentuk gitu. Apakah ini takdir? Bukan.
Ini yang disebut dengan grand design-nya Allah. Jadi Allah punya grand design buat kita. Lalu bagaimana kita menjalaninya? Kita menjalaninya, salah satu doktrin katakanlah begitu, Allah itu memberikan yang namanya pemeliharaan, Providentia Dei gitu. Jadi Allah tidak mengatur kita pakai remote control, kita jadi robot, enggak. Allah berikan kita kehendak. Kita diminta untuk jalani gitu. Nah, bagaimana kehendak kita itu bisa tune in dengan kehendaknya Allah? Relasi itu tadi gitu. Nah, seringkali kan, bukan seringkali, tapi salah satu faktor yang sering membuat manusia itu gagal tune in dengan ininya Allah, inline dengan God's will gitu ya, kehendaknya Allah. Kita seringkali tidak punya relasi itu. Kita sering kalau udah merasa aman, nyaman, terus kita bisa udah mikir gitu, udah merasa oke gitu. Merasa baik-baik aja. Iya, padahal belum gitu kan. Kita cuma segini nih, Tuhan mikirnya yang besar gitu. Nah, satu lagi yang saya kutip itu dari Roma, suratnya Paulus pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Wah, ini kan keren banget. Kita mikirnya kita ngerjain sendiri loh, bikin lamaran, waduh, gak ada yang mikirin gue nih, padahal Allah turut bekerja gitu. Turut bekerja. Ketika lagi dapat gempuran-gempuran, aduh capek ya, padahal Tuhan lagi ada di sebelah gitu. Tenang Gras, gitu. Iya kan gitu. Allah turut bekerja. Dan di situ dibilang begini, Allah turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kembali lagi tuh relasi itu dibangun tuh, gitu. Jadi intinya relasi. Alkitab ini kan perjanjian bicara relasi yang dipulihkan, gitu. Nah, kalau relasi itu dipulihkan, istilahnya orang sekarang itu kan hubungan kita beres, maka kita beres deh. Beres bukan arti taken for granted ya, semuanya selesai, enggak. Tapi kita tahu cara menghadapinya gitu, tahu cara menghadapinya. Nah, jadi Paulus bilang bahwa harus yakin tuh, harus tetap dibangun keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja gitu. Jadi tidak ada hal yang terlalu besar yang membuat Allah tidak mampu, atau terlalu kecil yang Allah bilang itu remeh, enggak. Semuanya Allah turut bekerja gitu. Itu dahsyatnya Allah yang kita imani sesuai dengan firman-Nya. Jadi Allahnya bukan kepo, tapi Allahnya peduli. Gitu ya, peduli dan sangat sayang sama kita gitu. Nah, terakhir ini juga salah satu pegangan buat kita ya. Tuhan Yesus sendiri bilang kan, ketahuilah aku menyertai kamu, nggak cuma sampai ntar sore, nggak cuma sampai nanti jam malam. Enggak, tapi sampai akhir zaman. Oh, itu dahsyat tuh. Akhir zaman itu entah sekarang lagi ada di Medan Merdeka Timur, tahun depan di mana, nggak tahu. Dia tetap menyertai. Tapi Tuhan tetap menyertai. Jadi sekalipun kita berada dalam season of waiting, we never walk alone. Season of waiting, we never walk alone. Kan? Karena kita punya Tuhan. Gitu. Amin. Wah, kayak aneh hot banget. Jadi Sobat Immanuel, itulah akhir pembicaraan kita dari episode kita kali ini, Season of Waiting. Semoga menguatkan kita juga, menguatkan kita masing-masing, menguatkan Sobat Immanuel. Mungkin agak panjang, tapi semoga enjoy dengerinnya dan juga semakin terbarukan dengan apa yang kita obrolin. Terima kasih. Sama-sama. Kak Sheila jadi terima kasih. Terima kasih Kak Sheila yang udah hadir di episode kali ini. Makasih juga Pak Pendeta menemani kita di episode kali ini. Buat Sobat Immanuel, tetap dengerin Basa-Basi Immanuel karena kita akan hadir lagi di bulan depan dengan pastinya dengan topik-topik yang menarik untuk kita bahas. So, tetap dengerin dan terima kasih buat Sobat Immanuel yang juga udah dengerin episode kali ini pastinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah.